Yesus mengucapkan kata-kata yang menyedihkan di dalam kitab pasal 7 ayat 31 dan 32. Apa yang Yesus katakan? Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Saudara, Yesus menggambarkan situasi di pasar. Pasar adalah tempat di mana orang bertransaksi, berjualan. Ini adalah pasar terapung, Lok Baintan, dan banyak berjualan dan mereka membujuk, menawarkan berbagai benda dan terjadi transaksi, dan bila mana Anda terjamah maka Anda akan membelinya. Tetapi di dalam gambaran yang Yesus katakan di sini, di pasar, ketika anak-anak memainkan seruling untuk mengajak orang menari, orang tidak menari. Ketika anak-anak menyanyikan lagu duka, orang-orang tidak berduka, tidak tersentuh. Tidak tersentuh. Itulah gambarannya. Dan Yesus sedang menggambarkan bahwa ada banyak umat Tuhan yang mengaku sebagai umat Tuhan, umat Allah. Tuhan membujuk, bahkan dengan musik, untuk menyentuh hati. Tapi umat Tuhan tidak tersentuh. Di pasar seperti mereka menjajakan, menawarkan supaya dapatkan sesuatu yang berharga, sesuatu yang memuaskan. Produknya sangat baik. Produk dari surga adalah produk yang terbaik. Di dalam Yesus ada keselamatan, ada kedamaian, ada kebahagiaan, ada ketenangan, ada kesuksesan, ada keberhasilan. Itulah produk yang Yesus tawarkan. Tetapi umat Tuhan pada zaman itu, mereka berpikir lain. Keinginan hati mereka melebihi apa yang mereka dapat lihat dari apa yang Yesus tawarkan. Mereka menolak. Mereka berpikir apa yang mereka dapat buat lebih daripada apa yang Yesus dapat berikan. Dan kenyataannya, mereka justru memperoleh kebinasaan. Saudaraku, Yesus, Tuhan sedang menyentuh hati Anda, mau memberikan yang terbaik bagi hidup Anda. Jangan keraskan hati, lembutkan jiwa Anda, terima tawarannya, majulah melangkah untuk berjalan bersama dengan Yesus. Maka hidup Anda akan jauh lebih indah. Apa yang Yesus tawarkan itu adalah yang terbaik dari sorga untuk Anda hari ini, besok, bahkan selama-lamanya. Terimalah panggilan, tawaran dari Yesus untuk Anda. Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Suara Pengharapan Hope Channel Borneo. Acara ini membawa pengharapan bagi kita semua tanpa melihat latar belakang, budaya, dan bahasa kita. Pada malam hari ini kita telah sampai di ibadah pertengahan minggu, yaitu malam permintaan doa. Selamat malam dan selamat berbakti. Untuk memulaikan acara kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita membuka lagu Sion edisi lengkap nomor 425 yang berjudul Bersabdalah Ya Yesus. Bersabdalah ya Yesus kepada jiwaku.
sucikan hatiku. Ku mau turut firman-Mu yang terangi jalanku. Tuhan pimpinlah aku, ku jadi milik-Mu. Nyatakanlah padaku segala kehendak-Mu. Ku lakukan kerja-Mu dan turut hukum-Mu. Tolong aku supaya hidup bagi Engkau. Kiranya perbuatanku muliakan nama-Mu. Bersabdalah ya Yesus kepada jiwaku, pegang tanganku Tuhan, sucikan hatiku. Ku mau turut firman-Mu yang terangi jalanku. Tuhan pimpinlah aku, ku jadi milik-Mu. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami, sehingga kami dapat lagi berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, pada malam hari ini kami memulaikan ibadah permintaan doa kami, berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga Tuhan nanti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Ginting, agar apa yang disampaikan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami dan kami semakin dekat lagi kepadamu. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami karena kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang akan dibawakan oleh Ibu Dumasari. Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya mau bersaksi tentang keluarga besar saya. Perkenalkan, nama saya Dumasari, panggil Sari. Saya ada di dalam keluarga tunarungu. Saya punya abang, ada 5. Dan saya perempuan terakhir 6. Yang pertama, tunarungu. Ada di Medan, kerja wira swasta. Yang kedua, tunarungu, ada di Jakarta. Yang ketiga, kedua kerja PNS. Yang ketiga, dengar, ada di Jakarta. Yang keempat, ada di Medan. Dia tunarungu. Yang kelima, ada di Jakarta, Depok. Dia tunarungu juga, kerja wira swasta. Dan saya perempuan terakhir. Saya ibu rumah tangga dan berjemaah. Puji Tuhan, hari ini orang tua saya sampai saat ini sehat. Dan abang-abang saya ini ada 4 tunarungu dan dengar ada 2. Oh iya, ini keluarga 4 tunarungu, kami selalu bertanya-tanya,
Kenapa Tuhan? Kenapa tunarungu ada banyak, 4 orang tunarungu. Bahkan orang tua saya sampai-sampai pergi ke dukun untuk bertanya dan minta kesembuhan ke dukun. Tapi hasilnya tol. Dan kami pergi juga acara ibadah KKR Rohani untuk kesembuhan di waktu itu Jakarta di lapangan Senayan. Hasilnya kami sempat putus asa dan bertanya, kenapa kok belum sembuh? Tunarungu banyak. Dan kami waktu kecil, kami selalu ikut ibadah gereja yang dulu. Setiap gereja selalu bertanya-tanya bagaimana rasanya nyanyi-nyanyian. Walaupun abang-abang saya tidak bisa dengar, tapi mereka rindu untuk mendengar puji-pujian. Saya ajar berbisik. Berbisik dengan apa? Ketukan-ketukan. Lagu-lagu rohani. Dan mereka sangat senang, puji Tuhan. Sampai pada waktu saya SMA, saya punya ada pergumulan dengan Tuhan. Kenapa? Karena saya selalu berdoa dan bertanya-tanya, Tuhan, kenapa Tuhan? Dan Tuhan menunjukkan dengan Roh Kudus melalui bisikan di telinga saya. Tuhan berbicara, semua yang Tuhan jadikan kepada abang-abangmu itu bukan karena dosamu, bukan karena dosa abangmu, bukan karena dosa orang tuamu, bukan karena dosa keturunanmu, bukan. Semua yang Tuhan jadikan tunarungu, supaya mereka ingat siapa aku. Aku itu adalah Tuhan. Puji Tuhan, saya bersyukur. Dan saya sampaikan abang-abang saya. Dan abang-abang saya sangat senang sekali mendengar berita itu. Firman Tuhan juga ada mengatakan. Ada 1 Timotius 4 ayat 12. Saya sampaikan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena kau muda. Jadilah teladan bagi setiap orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu, supaya abang-abang tunarungu saya semangat melayani Tuhan. Sama dengan murid-murid saya, nama Gabriel. Gabriel ini dulu tidak mengerti bagaimana cara berdoa. Puji Tuhan, saya boleh dipakai untuk mengajar. Kenapa? Sebab karena saya ingat abang-abang saya. Itulah saya mau melayani Tuhan dengan anak-anak tunarungu. Dan puji Tuhan, tunarungu yang Tuhan berikan itu bukan karena kutuk atau dosa, bukan. Semua yang Tuhan berikan tunarungu itu adalah
hadiah atau berkat supaya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Puji Tuhan, kami sangat bersyukur selalu. Nanti di surga, kita semua yang tunarungu, bisu, dan semua yang kekurangan, percaya dan beriman, telinga kita, tubuh kita akan dibukakan dan kita bisa mendengar suara Tuhan memanggil nama kita. Puji Tuhan. Kita percaya Tuhan itu baik, amat sangat baik. Haleluya. Terima kasih. Semoga yang saya berikan kesaksian ini untuk menjadi berkat. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Ginting, kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian. Apakah jasaku hingga kau berikan semua berkat surga, agar aku dapat membantu orang yang tersesat kembali padamu. Tuhan, tolonglah pulihkan hidupku yang hampa dengan sekarang ku jangkau kasih-Mu, tolonglah agar ku layak bagi-Mu.
Shalom, selamat malam pemirsa Hope Channel Borneo, di mana saja Anda berada di kesempatan malam ini. Kita bersyukur kepada Tuhan waktu masih diberikan kepada kita untuk bisa bersama-sama memuji nama Tuhan, mendengarkan suara Tuhan di kesempatan malam ini. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita memang harus mengadakan ibadah di rumah karena COVID-19 masih berada di sekitar kita. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sampai hari ini ahli-ahli kesehatan belum menemukan obat untuk virus ini. Dan saya mendapatkan informasi sehubungan dengan biaya yang dikeluarkan bagi orang yang sudah terkena virus, yang sudah positif. Dan biaya itu, saudara-saudara, kalau dihitung untuk masyarakat umum, bukan angka yang kecil, tapi mencapai 500-an juta. Saudara bisa bayangkan kalau kita terserang lalu kita nggak punya uang, apa jadinya? Nah, kebetulan yang menceritakan ini adalah orang tuanya, dan orang tua ini tidak mendapat rujukan untuk ke rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah. Di rumah sakit swasta tentu dia harus bayar sendiri, dan itulah angka yang mereka sampaikan. Saudara, cukup mahal. Ya, cukup mahal. Dan sampai hari ini, walaupun banyak juga yang sembuh, tapi masih ada virus itu. Nah, untuk itu apa yang kita harus lakukan? Kemana kita akan pergi? Apa yang saya harus lakukan untuk tubuh saya untuk bisa terhindar ataupun bisa ada pertahanan dari tubuh saya terhadap penyakit ini, virus ini? Kita memiliki satu istilah yang disebut dengan New Start. New Start itu pola hidup sehat. Nah, kalau dilakukan semua, tentu daya tahan tubuh kita akan lebih kuat. Dan ada yang lebih baru yang disebut dengan hidup sehat 10 hukum kesehatan. Nah, lebih lengkap lagi dia, saudara-saudara. Tapi semua itu kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh, dan yang di atasnya adalah ada yang mengetahui hidup kita ini. Kesanalah kita pergi. Namun saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita bersyukur hingga malam ini kita bisa kembali berkumpul, duduk bersama-sama, memuji nama Tuhan dan mendengarkan suaranya. Saya percaya saudara ada yang diliputi oleh rasa takut, rasa was-was. Apa yang terjadi? Mungkin kita tidak berkomunikasi, tidak dekat dengan orang yang sudah terpapar virus ini. Tapi ada istilah yang mengatakan OTG, orang tanpa gejala. Ini juga kita harus mewaspadainya, dan bagaimana kita menjaganya, sesuatu yang sulit. Ya, sesuatu yang sulit. Tapi sebagai umat-umat Tuhan, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, memang firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita dalam Lukas pasal 21 yang mengatakan bahwa di akhir zaman orang akan bukan mati karena sakit, tapi mati karena kecemasan, ketakutan. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, pastikan sebagai umat-umat Tuhan kita tidak akan merasa takut seperti itu. Nah, baik, pola hidup yang bagaimana yang kita harus lakukan, sedikit saya singgung. Kalau yang di awal New Start pola hidup sehat, 8 obat alami, itu adalah makanlah makanan yang bergizi. Lalu yang kedua, berolahraga, bergerak badan. Yang ketiga, minum air yang cukup. Lalu yang keempatnya, kita memerlukan sinar matahari. Lalu saudara-saudara, kita perlu pengendalian diri. Dan yang berikutnya adalah udara segar. Hiruplah udara segar selagi udara itu gratis, saudara-saudara. Karena kalau saudara-saudara berada di rumah sakit, tabung oksigennya sudah mahal harganya. Sementara Tuhan berikan kepada kita yang gratis. Gunakan dengan baik. Lalu R, istirahat. Tidur. Tidur akan membantu tubuh kita untuk membentuk imunitas yang baik. Dan kapan tidur yang baik? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, tidurlah sebelum tengah malam. Ada istilah bahasa sebelah katakan begini, early to bed, katanya lebih cepat tidur, lebih cepat bangun, lebih baik daripada lama tidur, lama bangunnya. Nah, jadi tidurlah sebelum tengah malam, jam 9, jam 10 tidur, dan disitulah
imunitas tubuh kita terbentuk dengan baik. Lalu saudara-saudara, T, trust in God, percaya kepada Allah. Itulah 8 pola hidup sehat. Nah, kalau yang ke-10 nanti bisa diuraikan lebih banyak, tapi saudara-saudara bisa juga lihat di YouTube, sudah ada hal menceritakan itu. Jadi hanya itu hati yang gembira, I-nya kita juga memiliki namanya iman. Di sana ada kita diet, lalu kita ada udara, pengendalian diri, tetap juga ada kaitannya dengan yang 8 sebelumnya. Namun saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dalam kondisi apapun saudara ada saat ini, pastikan kita terhubung dengan Tuhan, saudara-saudara. Pastikan kita terhubung dengan Tuhan. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, saya mau mengajak kita kembali untuk bersatu dalam doa. Kita berdoa, Bapa dalam surga, Bapa yang baik, sebagaimana kami ada, saat ini kami datang di hadapan Tuhan, datang menyembah Tuhan. Ya Tuhan, kami sangat membutuhkan Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk membuka hati, mengerti firman Tuhan, mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami. Dengan demikian, Bapa di surga, maka dalam kehidupan kami, dalam sisa hidup ini, kami akan menggunakan apa yang terbaik untuk kami, yang juga akan kami gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau juga menutup bungkus hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus, sehingga hamba-Mu berkata-kata hanya sesuai dengan firman Tuhan saja. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Amin. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-37. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita? Demikian firman Tuhan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, apa yang terjadi dengan zaman Nuh? Lalu kita lanjutkan dengan ayat yang ke-38. Firman Tuhan mengatakan, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu saudara-saudara di ayat yang ke-39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, apa yang diingatkan ayat ini, kita harus terhubung kembali, membuka kembali apa yang terjadi di zaman Nuh. Tentu kita akan membuka Kejadian pasal yang ke-6. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, buka Alkitab saudara, apakah itu Alkitab yang cetak ataupun elektronik, silahkan dibuka. Kejadian pasal yang ke-6. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita di ayat ini, ayat yang ke-5. Saudara, firman Tuhan katakan demikian, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, inilah yang terjadi. Kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Lalu saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita masuk sedikit ke peristiwa zaman Nuh ini. Karena inilah yang terjadi di tengah-tengah umat manusia di kesempatan itu, lalu Tuhan memberikan perintah kepada Nuh untuk membuat satu bahtera. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, di zaman kita sekarang semua sudah banyak yang serba mau cepat, ya, makan serba cepat, masak serba cepat. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ini menurut firman Tuhan tidaklah baik. Untuk itu, karena hasilnya adalah itulah tadi di ayat yang ke-5, kejahatan manusia besar di bumi. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, saya hanya mengingatkan sedikit sehubungan dengan
zaman Nuh. Karena kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka Tuhan mengatakan kepada Nuh, Nuh, buatlah satu bahtera. Singkat cerita, bahtera itu sudah selesai. Lalu saudara-saudara di pasal yang ke-7, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkau yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang zaman ini. Lalu saudara-saudara di ayat yang kedua, dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betinanya. Lalu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, apa yang dikatakan di ayat ini kepada kita, yang dimasukkan ke dalam bahtera, satu buku yang menerangkan peristiwa ini, namanya Alfa Omega, jilid 1. Saudara-saudara, di buku itu dituliskan bahwa Nuh juga disuruh untuk mengumpulkan bahan-bahan makanan bagi dirinya, bagi keluarganya, demikian juga bagi segala binatang yang masuk ke dalam bahtera itu. Jadi untuk menjamin kehidupannya semua, karena Tuhan, saudara-saudara, ini menariknya, Tuhan tidak menginginkan sesuatu terjadi. Misalnya kalau disuruh semua masuk ke dalam bahtera, lalu begitu masuk ke dalam bahtera tidak ada makanan, lalu mati lemaslah semua yang dalam bahtera itu. Tidak demikian. Ketika Tuhan menyuruh sesuatu terjadi, sesuatu itu dilakukan oleh Nuh. Tuhan sudah memberikan hikmat kepada Nuh. Dia harus mempersiapkan kebutuhan dari semua yang masuk ke dalam bahtera itu, sehingga hidupnya terjamin di sana. Jadi tidak ada binatang yang di dalam bahtera itu yang mati kelaparan. Saudara-saudara, inilah yang kita sangat syukuri, karena Tuhan kita merencanakan sesuatu, mengizinkan sesuatu terjadi adalah untuk kebaikan umatnya. Itulah yang tertulis dalam buku Roma pasal yang ke-8, saudara-saudara. Mari kita lihat apa yang dituliskan oleh firman Tuhan melalui Roma pasal 8. Kita akan baca di ayat yang ke-28. Firman Tuhan katakan demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kalau sudah lihat tadi apa yang terjadi dengan zaman Nuh, kejahatan manusia besar. Mengapa? Dan sekarang kita tidak perlu telusuri itu semua, tapi saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk ada obat sehingga itu tidak terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Mari kita lihat dalam 2 Timotius pasal yang ke-3. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, inilah di zaman kita sehingga tidak akan terulang kembali apa yang terjadi di zaman Nuh. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, sehingga kejahatan tidak ada tempat di sana, saudara-saudara. Nah, inilah yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita, yang saya katakan kita perlu syukuri, saudara-saudara. Kita sangat bersyukur ada firman Tuhan di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, dalam situasi apapun, saya tahu, ya, saya juga bisa merasakan, kalau namanya sebagai seorang suami, kitalah yang menjadi tulang punggung dalam keluarga, pencari nafkah. Lalu kalau dalam pekerjaan kita harus berhenti, apa jadinya? Tentu kita susah. Tapi saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kembali apa yang dikatakan oleh firman ini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Inilah yang dikatakan dalam firman ini, saudara-saudara. Kita sangat bersyukur. Sehingga apa yang dialami manusia pada zaman Nuh tidak perlu terjadi dalam diri kita untuk saat ini. Apa yang dialami mereka di zaman itu
tidak perlu terjadi, saudara-saudara, untuk kita. Tapi Alkitab sudah mengatakan peristiwa itu akan terjadi. Tapi bukan saudara dan saya yang akan menggenapi apa yang tertulis itu. Firman Tuhan memang harus digenapi, tapi bukan kita menjadi penggenapnya, saudara-saudara. Kita kembali ke Matius pasal yang ke-24 tadi, mengingatkan kepada kita, ini dia. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pastikan saudara-saudara dekat dengan Tuhan. Kita adalah orang Kristen, pengikut Kristus. Yesus saja dalam setiap perjalanannya, dalam setiap langkah hidupnya, dia selalu dekat dengan firman. Dia selalu dekat dengan firman Tuhan yang ada di kesempatan itu. Terbukti saudara-saudara dalam Matius pasal 4, ketika dia dicobai, dia selalu mengatakan ada tertulis, ada tertulis. Dan setiap dia melakukan sesuatu pun, dia melakukan untuk kemuliaan Bapa di surga. Nah lalu saudara-saudara, ketika dia di gereja, juga hal yang sama. Walaupun sekarang kita mungkin karena zaman canggih ini banyak informasi-informasi lain yang kita dapatkan, sehingga itulah lebih yang kita sampaikan juga. Perlu juga informasi umum di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah saudara dan saya. Tapi saudara-saudara, yang lebih penting adalah firman. Lukas pasal 4 ayat 16. Saudara-saudara, mari kita baca ayat ini. Firman Tuhan katakan, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, Yesus sendiri membaca Alkitab ketika dia berada dalam gereja. Nah, jadi bagi saudara-saudaraku, kalau punya kesempatan untuk menyampaikan firman, menyampaikan renungan, entah dalam ibadah apapun itu, pastikan kita menyampaikan firman. Jadi bukan teori-teori dari kita ataupun teori dari mana-mana, tapi biarlah kita menggunakan firman Tuhan, Alkitab yang sudah ada pada kita masing-masing. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, untuk itu, kalau ketika kita menghadapi permasalahan, ketika kita menghadapi pergolakan, katakanlah krisis yang terjadi saat ini, kemana kita akan pergi? Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, saya teringat dengan satu kisah. Mau ingatkan kepada saudara-saudara kisah mobil. Ya, kisah mobil. Dan ini sudah cerita lama, nanti saya akan sampaikan hal yang sekarang ini. Saudara-saudara, satu kesempatan ada satu keluarga yang menggunakan mobil, dan dia rupanya hanya pengguna. Dia tidak belajar banyak tentang mesin mobil itu, dia tidak belajar banyak tentang semua perlengkapan-perlengkapan di mobil tersebut. Dan dalam suatu perjalanan, nah ini bukan di Indonesia tentunya, dia dalam perjalanan itu mobil yang digunakan ini mengalami masalah. Dan masalah itu membuat mobil ini tidak bisa jalan. Ya, tidak bisa jalan. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, apa yang ada padanya dia coba. Pengetahuan-pengetahuan yang dia miliki dia sudah gunakan untuk memperbaiki mobil ini, mencari tahu di mana masalahnya. Dia coba buka sini, buka ini, pasang ini, pasang itu, tetap tidak bisa. Lalu saudara-saudara, ada orang yang berbaik hati kebetulan lewat. Dan saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ini yang kita perlu praktekkan juga untuk sekarang ya, karena sekarang kadang kebaikan hati ini sudah jarang ditemukan, tapi masih ada. Saya tidak katakan tidak ada, masih ada, tapi ya, hampir-hampir lebih sedikit lah. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ketika si mobil satu yang datang ini melihat ada mobil yang berhenti, yang seharusnya bukan di tempat perhentian. Kalau itu tempat misalnya rest area, ya tentu wajar. Tapi ini berhenti di tempat yang bukan tempat perhentian. Oh, tentu dia tahu ini ada masalah. Lalu dia berhenti
dan mendekati mobil tersebut lalu bertanya kepada yang mengendarai, "Apa yang terjadi, Pak?" Lalu dia katakan, "Saya tidak tahu mobil ini bagaimana. Dari rumah bagus, tapi ketika tiba di tempat ini dia mogok." Lalu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ketika dia menawarkan, "Apakah saya boleh memperbaiki, mencoba memperbaiki?" Dari tampilan mungkin saja si pengendara ini katakan tidak meyakinkan tampilannya. Tapi saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dia pikir daripada tidak diperbaiki, ya siapa tahu dia bisa, silakan. Dia hanya lihat dan dia pegang tidak terlalu banyak seperti yang sudah dipegang oleh yang mengemudi ini. Dan dia katakan, "Coba starter." Dia starter dan mobil hidup. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, mengapa? Dan karena kebetulan kisah ini adalah yang memperbaiki, yang datang menyusul itu adalah pencipta yang membuat mesin mobil itu. Ya wajar saja dia tahu. Nah saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ketika kita dalam masalah yang saat ini, ada wabah COVID, ataupun ya itulah yang kita alami sekarang, dan mungkin masalah lain dalam kehidupan kita, kemana kita akan pergi? Ya, kemana kita akan pergi? Saudara-saudara, sering kita pergi mencari tempat. Kalau kendaraan itu yang dipikir kalau nanti ke sana biaya. Jadi carilah biaya yang bisa semurah-murahnya. Nah, saudara-saudara, tapi kadang-kadang cari ini tidak cocok. Cari lagi sana katanya murah, tidak cocok. Total semua ternyata mahal juga. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, siapa yang paling tahu hidup kita ini? Siapa yang paling tahu masalah saudara dan saya? Mari kita buka dalam Matius pasal 10. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Saya akan baca di ayat yang ke-29 mulai. Firman Tuhan katakan demikian, "Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu." Ayat 30, "Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, inilah dia. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu di surga. Saya coba cari nama burung ini, burung pipit itu kayak apa dia. Nah, saudara-saudara, dari secara menguntungkannya, tidak ada keuntungannya dari burung pipit yang dilihat. Dari sisi bisnis mau dijual, tidak ada juga harga yang terlalu bisa menolong. Kalau misalnya burung kutilang ataupun burung beo, ya mungkin bisa dapat uang banyak. Tapi saudara-saudara, burung pipit kalaupun dijual, ya memang sudah dikatakan 2 ekor seduit. Murah sekali. Ya, ini sejenis burung yang memakan padi, saudara-saudara. Jadi dikatakan seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ini artinya jatuh, ya lemas, mati. Lemasnya kalau burung, tidak ada sakit burung, saudara-saudara. Dia akan ya sakit kalau mati. Ya, jatuh kalau mati, itu aja. Tidak ada yang burung sementara tidur di pohon lalu dia tiba-tiba jatuh. Jarang terjadi itu. Saya belum pernah lihat. Saya tidak tahu kalau saudara-saudara pernah lihat. Tapi saudara-saudara, yang penting adalah namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Lalu ayat ini dilanjutkan, "Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya." Siapa yang bisa menghitung? Ya Tuhan saja, saudara-saudara. Saya tidak pernah bisa menghitung rambut saya. Tapi apa yang dikatakan, "Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya." Inilah oknum yang kepadanya kita harus datang ketika kita ada masalah. Jadi jangan gunakan cara-cara lain, jangan pergi ke tempat-tempat lain, tapi pergilah kepada Tuhan, saudara-saudara.
Makanya Yeremia pasal yang ke-17 mengingatkan kepada kita perkataan yang sangat baik untuk kita terapkan, untuk kita hidupkan dalam hidup kita. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini dia saudara-saudara, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Dan bahkan Mazmur pasal 37 juga mengingatkan kepada kita hal yang hampir sama dengan perkataan ini tadi. Mazmur pasal 37, saya akan baca dari ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ini dia saudara-saudara. Kalaupun kita menghadapi hal yang tidak menyenangkan, tidak menggembirakan, pastikan tetap setia. Nah, ini dia saudara-saudara. Pastikan tetap setia. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kalau dalam kondisi nyaman, kondisi enak, gampang kita mau katakan setia. Tapi kalau dalam kondisi susah, saudara-saudara, inilah akan terlihat kesetiaan yang asli dan kesetiaan yang palsu. Ya, kalau kita setia betul-betul kepada Tuhan, dalam susah sekalipun, kita akan tetap setia kepadanya. Inilah yang sudah dialami oleh Ayub. Dalam kondisi sesulit-sulitnya, bayangkan dalam waktu sekejap, dia jatuh dan jatuh, berapa kali jatuh saudara-saudara. Jatuh dari sisi harta, jatuh dari sisi anak-anak, jatuh dari sisi kesehatan. Sudah berapa kali yang dia harusnya. Lalu yang berikutnya lagi, dia dari istrinya pun tidak mendukung dia lagi, tidak memberikan semangat. Tapi Ayub tetap setia kepada Tuhan. Nah, inilah yang diminta firman Tuhan kepada kita melalui Mazmur pasal 37. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Inilah yang diingatkan di sana saudara-saudara. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Lalu di ayat yang ke-5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Nah, ini saudara-saudara, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Sehubungan dengan percaya, saya senang dengan kisah yang terjadi di antara Yesus dan murid-muridnya. Secara singkat, waktu itu Yesus berjalan di atas air, lalu murid-murid berada di atas perahu dan mereka terombang-ambingkan. Lalu ketika Yesus mendekat, mereka katakan hantu. Tapi saudara-saudara, ketika Yesus jangan dekat, dikatakan jangan takut, aku ini. Lalu Petrus berkata, kalau engkau itu guru, panggil aku berjalan di atas air. Lalu Yesus katakan, mari. Dia keluar dari air, dari perahu, berjalan di atas air. Tapi begitu dia, catatan di Alkitab mengatakan, dia menoleh ke belakang, melihat, merasa dirinya, wah saya juga bisa berjalan di atas air. Pada saat itu dia tenggelam, dia mau terjatuh. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, pada waktu itu pun ketika dia berteriak, Tuhan masih mendengarkan dia. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, pastikan kita tetap percaya kepada Tuhan, setia kepadanya. Ya, setia kepadanya. Dan dikatakan tadi, maka ia akan bertindak. Saya senang dengan ayat ini dan saya selalu mengulang-ulanginya. Wahyu pasal yang ketiga. Orang yang paling tahu diri kita, saudara-saudara, dia katakan kepada kita demikian. Inilah firman Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Engkau setia. Nah, ini dia. Jadi saudara-saudara, dalam kelemahan, dalam keberadaan kita masing-masing, pastikan kita tetap setia. Datang kepada Dia. Siapa yang Dia itu? Dialah ahli hidup kita, saudara-saudara, yang tahu segala sesuatu. Rambut kita tidak bisa hitung, tapi Dia bisa hitung. Dialah ahli segala sesuatu di hidup kita. Itulah Tuhan yang kita sembah. Kita berdoa.
Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang mengerti dengan kehidupan kami. Saat ini Bapa di surga, kami diingatkan untuk tetap bergantung kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap setia kepadamu. Karena Tuhanlah yang mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Mungkin di antara kekasih Tuhan saat ini, ada yang sedang mencari pekerjaan, ada yang mengalami kesusahan dengan kesehatan, kesusahan dalam rumah tangga. Tapi biarlah di tengah-tengah dalam kondisi susah ini, kami tetap setia kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menguatkan, Tuhan membukakan jalan yang selama ini mungkin kami pikir sudah jalan buntu. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau begitu baik. Terima kasih kasih setia Tuhan. Dan terima kasih janji-Mu yang pasti yang menjadi bagian kami. Terima kasih karena Tuhan yang mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, mengundang kami, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Amin. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti doa syafaat yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, selanjutnya kita akan berdoa. Marilah kita mengambil posisi sambil kita bermeditasi sejenak dan kita akan berdoa. Kita tunduk kepala semua, kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah yang bersemayam dalam kerajaan surga. Dimuliakanlah, ditinggikan akan nama-Mu oleh karena Engkau adalah Tuhan kami, pemilik nafas kehidupan kami, dan mengendalikan kehidupan kami. Sebelumnya ya Tuhan, kami datang kepadamu, menyerahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan dan kuasa Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Engkau berkenan menerima kami sebagaimana kami ada, menyucikan hati dan pikiran kami, agar kami senantiasa selalu layak di hadapan Tuhan. Kami senantiasa boleh menjadi umat-Mu yang setia dan layak menerima berkat dan kuasa lewat Roh-Mu yang suci, khususnya di saat kami menyampaikan berbagai permohonan kami pada malam hari ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk memohon kiranya kasih kemurahan-Mu terus menjadi bagian kami. Kami mohon ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus terus mengilhami dan menuntun kehidupan kami sebagai umat-Mu, agar kami boleh tetap mengikuti jalan Tuhan, kami tetap setia kepada Tuhan, dan ketika kami melakukan berbagai tugas pekerjaan, tanggung jawab, bahkan pelayanan kami masing-masing, kami boleh melakukan semuanya itu hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami sangat membutuhkan kuasa-Mu, kuasa ilahi dari Roh-Mu yang kudus, agar kami disanggupkan untuk dapat menerapkan setiap firman Tuhan yang sudah kami ketahui, bahkan firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan pada malam hari ini. Hamba Tuhan, Pendeta Kasman Ginting yang sudah memberkati umat Tuhan, biarlah firman itu boleh menguatkan iman kami. Di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah pekerjaan pelayanan, bahkan situasi yang kami hadapi saat ini yang sangat tidak baik oleh karena mewabahnya virus corona. Kami memohon agar firman itu boleh menguatkan kami, memberikan kesabaran bahkan kebijaksanaan dalam menghadapi situasi ini. Oleh sebab itu, kiranya
melalui firman itu dapat membawa kami lebih hari, lebih setia, lebih kuat iman kami, dan lebih dekat dengan Tuhan. Malam ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan dan kuasa-Mu bagi saudara-saudara kami yang berada di berbagai tempat, di rumah masing-masing, sementara kami beribadah melalui media online ini. Biarlah segala pujian dan doa yang kami persembahkan kepadamu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga boleh menjadi berkat bagi kami. Kami mendoakan kiranya Engkau memberkati masing-masing umat Tuhan, baik secara pribadi maupun keluarga. Dalam berbagai tugas pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhan campur tangan, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Berikan kekuatan yang berasal dari sorga, berikan kesehatan yang sempurna, agar dapat melaksanakan segala tugas pekerjaan dengan baik, dan Tuhan boleh hindarkan dari segala mara bahaya. Khususnya pada malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa bagi beberapa saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit dan juga mungkin di rumah oleh karena sedang mengalami gangguan kesehatan. Di antaranya Tuhan, umat-umat Tuhan yang ada di Kupang, yakni Ibu Lia Rike yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Carolus Baromes ya Tuhan. Demikian pula Ibu Tervina Nenobais serta orang tua yang kami kasihi, Oma Esther Raja. Ketiga anak Tuhan ini, ketiga saudara kami dalam Tuhan ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Upaya pribadi dan keluarga yang dilakukan, baik melalui perawatan, baik melalui makanan, minuman, obat-obatan, terlebih doa-doa yang dipersembahkan secara pribadi, keluarga, handai tolan maupun hamba-hamba Tuhan. Berkenanlah ya Tuhan untuk memberkati, menerimanya, dan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan sehingga saudara-saudara kami ini boleh segera mendapatkan pemulihan yang sempurna dari sorga, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas dan menjalankan tugas sehari-hari, terlebih dalam memuliakan dan membesarkan akan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang lain yang mungkin juga dalam keadaan sakit. Tuhan, biarlah kesembuhan juga boleh menjadi bagian mereka yang sedang menghadapi berbagai pergumulan, tantangan. Kiranya Tuhan berikan kemenangan kepada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi usaha pemerintah kami dan juga para tim medis. Tak henti-hentinya kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan dan campur tangan Tuhan, agar upaya baik dalam perawatan, pengobatan, dan pencegahan dari COVID-19 ini semuanya boleh berhasil untuk dapat membawa pemulihan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang terpapar COVID-19 ini, dan kami boleh terhindar dari virus ini. Dan kami mohon agar Tuhan campur tangan agar virus ini boleh segera berakhir. Dan Tuhan, kami berdoa bagi setiap rencana-rencana kami, baik rencana pribadi, rencana keluarga-keluarga umat Tuhan, rencana gereja-gereja Tuhan untuk kegiatan-kegiatan pelayanan. Tuhan, biarlah dengan kuasa dan campur tangan-Mu semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan ajarlah kami untuk senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, agar kami boleh tetap setia. Semua yang terjadi dalam kehidupan kami, semuanya jadi atas kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami tetap menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan akhirnya kami semua boleh memiliki pengharapan. Bila mana Tuhan datang pada kali yang kedua,
kami semua dapat diselamatkan. Ya Tuhan, terima kasih oleh karena kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami, bahkan kami percaya Engkau akan menjawab sesuai dengan kemurahan Tuhan. Dan biarlah setiap saat tangan-Mu yang penuh kasih Engkau tumpangkan di atas umat-umat Tuhan, di atas keluarga umat Tuhan, sehingga kami terus merasakan penyertaan dari Tuhan dan merasakan akan berkat-berkat Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakanlah melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kami menyampaikan kembali bila mana ada di antara saudara yang ada permohonan untuk didoakan, dengan senang hati kami menyampaikan kepada saudara-saudara untuk dapat menuliskan dalam komentar di baik melalui Facebook maupun di YouTube. Tuhan memberkati saudara. Amin. Untuk menutup acara malam permintaan doa kita sama-sama membuka lagu Sion kita nomor 355 yang berjudul Aku Perlu Yesus. Aku perlu Yesus setiap saat, tak ada penolong seperti Dia. Aku perlu Yesus Juru Selamat, pikulanku terlalu berat, ku perlu Yesus. Aku perlu Yesus, perlu Yesus setiap hari. Perlu waktu bersuka, perlu waktu berduka, sepanjang jalan tiap hari ku perlu Yesus. Aku perlu Yesus selamanya, tiap hari aku ikut Dia. Aku perlu Yesus yang pelihara, aku berharap padanya, ku perlu Yesus. Aku perlu Yesus, perlu Yesus setiap hari. Perlu waktu bersuka, perlu waktu berduka, sepanjang jalan tiap hari ku perlu Yesus. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Ginting agar dapat membawa kami semakin setia lagi kepadamu Tuhan. Bapa di surga, sekarang kami akan istirahat, jaga dan lindungi kami selama satu malam hari ini Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami karena kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Kita berjumpa lagi di malam Vesper jam 19.30 waktu Indonesia Tengah hanya di YouTube dan Facebook Hope Channel Borneo. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.